Kita lihat untuk, bagian pekerjaan taksonomi yang buruk yaitu kategori non-pragmatis. Di sini ada sebuah case di mana sebuah perusahaan yang akan membangun sebuah sistem data warehouse. Nah, perusahaan tersebut kemudian menunjuk sebuah vendor yang akan membangun aplikasi untuk data warehouse mereka, menggunakan data model yang berasal dari vendor. Nah, data model ini yang ditawarkan cukup lengkap dan menggunakan kosakata yang umum dalam bahasa Inggris. Tetapi di sini, apakah perusahaan tersebut akan mengadopsi data model tersebut secara keseluruhan atau hanya mengadopsi namun perlu penyesuaian yang akan memakan waktu lama atau membangun data warehouse tersebut dari awal menggunakan data model yang bersifat enterprise. Di sini sifatnya menggunakan pragmatis menggunakan kosakata perusahaan. Nah, yang dapat kita ambil di sini adalah kegagalan sebuah perusahaan untuk merefleksikan kebutuhan yang pragmatis. Nah, ini ada faktor kunci keputusan dalam membangun sebuah taksonomi, di mana terdiri dari apakah perusahaan itu tertutup atau terbuka, apakah perusahaan tersebut homogen atau heterogen, apakah perusahaan tersebut menjalankan disiplin atau tidak disiplin, terkait dengan maturity, lalu terkait dengan tugas dan kepatuhan, lalu bagian eksplisit dan implisit, dan bagian umum atau khusus. Nah, faktor ini nanti akan dinilai untuk melihat di manakah posisi dari perusahaan tersebut. Untuk memulai sebuah pengelolaan, yang pertama kali dibutuhkan adalah adanya stakeholder involvement. Nah, di mana taksonomi itu harus mampu merefleksikan kebutuhan dan perspektif seluruh user, sehingga dibutuhkan akses yang mudah ke semua stakeholder di tiap tahap pembangunan dan implementasi. Bagian kedua yaitu dinamakan dengan change management. Nah, di sini diperlukan orang-orang atau badan yang selalu menjaga agar user selalu update dengan perubahan dari waktu ke waktu. Dan bagian terakhir yaitu adalah ownership. Nah, di sini terkait dengan kebutuhan akan suatu fungsi manajemen yang terpusat. Nah, mengenai anggota dari tim taksonomi sendiri, yaitu terdiri dari yang pertama adalah anggota senior perusahaan yang memadai untuk mengakses ke stakeholder. Lalu ada manajer yang merepresentasikan domain kunci dan grup stakeholder dengan pemahaman lingkungan operasional di mana taksonomi itu akan dipakai. Lalu ada manajer IT yang dilibatkan dalam hal teknologi taksonomi. Lalu ada fungsi manajemen record. Lalu ada fungsi manajemen knowledge. Lalu ada CIO atau delegasinya. Ada pengacara. Ada kritikus. Ada pakar terkait jika melingkupi domain knowledge spesialis. Masuk kepada bagian penutup dari building taksonomi. Di sini tadi kita belajar mengenai kerangka kerja taksonomi dan persiapan taksonomi. Yang bisa kita ambil untuk kerangka kerja taksonomi itu terdiri dari kegagalan yang memahami kerangka kerja taksonomi dalam manajemen pengetahuan itu akan berakibat fatal. Sehingga nanti penerapan taksonomi untuk tujuan yang baik dapat berubah ke arah yang lebih buruk. Nah, sementara pada bagian persiapan taksonomi, yang bisa kita ambil poinnya adalah persiapan proyek taksonomi dan pengembangannya itu perlu disesuaikan dengan kondisi lingkungan perusahaan dan memungkinkan untuk penyesuaian-penyesuaian tahapan persiapan proyek maupun bagian implementasi.